Syukur kepada Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di hari yang berbahagia ini, kita semuanya masih dapat berkumpul atas nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal wafiyah serta nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita semuanya dapat berkumpul di masjid Al-Rahmah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tidak ada suatu kurang dan apapun. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita menambah taat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan kirim salam dan tersampaikan dan tercurahkan kepada habibat kita junjungan baginda Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selalu umatnya dari surga hingga nur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana biasa sebelum kita melanjutkan dan melaksanakan ibadah sholat Jumat, terlebih dahulu adalah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah, yang mana hadis surah Al-Fatihah ini kita khususkan dan khusus kepada para pengajar Al-Rahman, dan juga kita khususkan kepada kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup dan Allah berikan sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, orang tua kita yang sudah wafat mendahului kita, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan hari ini, baik para tenan, para karyawan, para pengunjung semuanya, senantiasa Allah berikan rahmat-rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala habibina wa qadri sholah wa ila hamdika Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillahir Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Memasukkan Ramadan Jumat tanggal 9 Juni 2021 sebesar Rp1.600.000. Adapun total pemasukan sebesar Rp2.584.500. Adapun untuk pengeluaran pekan ini untuk buka Jumat sebesar Rp1.200.000, rumah tangga dan juga di support wajib kepada Allah sebesar Rp403.600. Adapun total pengeluaran untuk pekan ini sebesar Rp1.603.800. Adapun saldo akhir sampai saat ini tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp904.700. Selanjutnya untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat ini yang bertugas sebagai wakil alhamdulillah guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Raja Jawab LCLN MA. Beliau adalah salah satu dosen tetap Universitas Islam Negeri Jakarta. Imam Habib Kepala Mukarram Ustaz Abdul Hamid Bayan AS, wajib dan juga akan diumandangkan oleh Hakim dan juga Mukarram Ustaz Muhammad Bahar. Oleh karena itu kepada para jemaah yang masih ada di luar untuk segera mengisi sok di dalam yang masih kosong, dan masih yang belum berduduk untuk segera berduduk karena waktu sholat Jumat akan segera tiba. Sebagaimana pelaksanaan ibadah sholat Jumat, kita masih tetap melaksanakan protokol
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadli, al-mudhillu liman yasha'u bi 'adli. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di wa ala alihi wa ashabihi muqinina ba'da nubuwwati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhtami tanzili wa huwa a'lamu bi muradi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah Masjid Jabal Rahmah CBD Pamiri Ciledug yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita Allah pertemukan kembali meskipun Jumat kita masih dalam masa pandemi. Kita diingatkan di pasar kita ini setelah hijrahnya Nabi, ada sahabat juragan, pebisnis tenar, Abdurrahman bin Auf, yang hanya datang ke Madinah dengan meninggalkan seluruh hartanya di Mekah, membawa diri dan pakaian yang hanya dipakainya hari itu. Bersama baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukanlah antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi. Rasul persaudarakan dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa ini. Sa'ad ibn Rabi menyatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman, kau saudaraku, aku punya harta, kita bagi dua. Aku punya rumah dua, kau ambil satu untukmu tinggal di dalamnya. Aku punya kendaraan dua, kau ambil satu untuk beraktivitas berdakwah. Aku punya istri dua, silahkan ya Abdurrahman, kau pilih salah satu istriku untuk kau jadikan teman hidupmu." Ini Sa'ad ibn Rabi, keimanannya sudah seperti itu. Begitupun
Abdurrahman bin Auf keimanannya sudah pada puncak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita yang dikata begitu, kita akan bilang alhamdulillah, syukurillah, baik banget ente, aneh dikasih begitu. Tapi Abdurrahman ibn Auf tidak menunjukkan ketamakannya kepada apa yang disuguhkan di hadapannya. Dia hanya butuh apa yang dibutuhkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terucap dari lidahnya, barakallahu fi ahlikum wa barakallahu fi amwalikum. Allah berkahi, mudah-mudahan apapun yang kau punya hari ini dari hartamu, wahai Sa'ad bin Rabi, dan keluargamu serta seluruh yang kau cintai. Mohon tunjukkan saja di mana pasar untukku. Akhirnya dibawalah Abdurrahman ibn Auf ke pasar Yahudi. Diperlihatkanlah Abdurrahman bin Auf oleh Sa'ad bin Rabi bagaimana pasar yang diinginkannya untuk dilihatnya di Madinah. Ditanya Sa'ad, ini pasar siapa Sa'ad? Oh, itu pasar Yahudi Abdurrahman. Lah itu depannya ada tanah kosong itu. Punya siapa Sa'ad? Lah itu punya kita. Ternyata tanah kosong yang di depan pasar Yahudi yang luar biasa ramai itu punya Sa'ad bin Rabi. Diperhatikan oleh Abdurrahman bin Auf, pasar-pasar Yahudi orang berdagang harus bayar tempat sewa yang diadakan jual beli. Ayo, kalau begitu kita mulai pasar muslim. Kita tumbuhkan ekonomi di Madinah. Bagaimana caranya kata Sa'ad? Udah ambil tali, kita kotak-kotakin sama kayak orang Yahudi di depan. Di depan orang kalau mau dagang di pasar Yahudi kudu bayar lapak. Untung belum ada, udah pada bayar lapak duluan. Di pasarnya orang Islam yang dibangun oleh Abdurrahman bin Auf, di depan pasar Yahudi bersama Sa'ad bin Rabi, sama bentuknya, hanya saja orang siapa saja boleh berdagang di situ, termasuk orang Muhajirin dan Ansar dan siapapun yang kira-kira mau berdagang. Tidak diambil sewa, silakan berdagang, nanti kalau ada untungnya kita bagi hasil bersama. Pelan-pelan pasar ini mulai dikenal oleh masyarakat di Madinah. Pelan-pelan ekonomi tumbuh di Madinah. Yang tadinya didominasi oleh Yahudi, belakangan karena tanpa sewa tapi bagi hasil, dagang aja dulu, nanti kalau ada untung dibagi bersama, baru kemudian diberikan keluasan untuk menyewa. Nah, di sini kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang penting adalah kita datang ke pasar adalah bergerak mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Datang ke pasar ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke pasar ada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya, pertama li talabil ilmi, mau cari ilmu, atau yang kedua li kasbir rizki, cari rezeki, pengen cari makan, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Mati kita di pasar, maka insya Allah syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun dari pasar yang bagi hasil yang siapa saja boleh untuk berdagang di dalamnya, sangat dikedepankan rasa tanggung jawab yang Allah titipkan kepada kita, bahwa kita fitrahnya tidak nakal. Manusia fitrahnya adalah baik. Manusia fitrahnya adalah tidak culas. Manusia fitrahnya ketika dia berdagang, dia tidak akan curang di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka mulai dikenallah pasar ini. Namun ada sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya sudah mulai berdagang, tapi untungnya kita cuman sedikit, beda sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu untungnya banyak, luar biasa. Rasul terkejut, tapi barang yang didagang sama aja Rasul. Dagang barang yang didagangkan sama, apa yang kita jual pun sama, dia juga. Lalu kenapa kata Rasul, kok Yahudi untungnya banyak, kau untungnya sedikit? Apa jawaban sahabat? Ya Rasul, kami berdagang mengikutimu wahai Rasul. Rasul tambah terkejut, loh ngikutin saya kok untungnya sedikit? Bagaimana caranya? Kita tidak pernah mengurangi timbangan, kita tidak pernah mengurangi meteran. Kalau beli sekilo, kita kasih sekilo, kita enggak kurangin, kita tidak tambahin. Kalau beli semeter, kita enggak pernah curang, enggak seperti Yahudi yang beli semeter kemudian dipotong tidak sampai semeter. Rasul jawab, kalau begitu salah cara dagangmu. Loh bagaimana yang benar Rasul? Kalau orang beli sekilo, setelah ditimbang sekilo, tambahin dikit biar anget. Sama waktu kita kecil, beli kacang rebus saat nonton film layar tancap dulu. Itu kalau kita beli kacang rebus 1.000, 2 kali sendokan udah penuh di kertasnya, pakai ditambahin lagi biar berkah katanya. Kita beli ke pasar, beli daging, udah jelas-jelas sekilo timbangannya. Begitu mau ditaruh di plastik, ditambahin lagi biar anget katanya. Kita beli duku, dulu itu beli rambutan, duku sekilo, udah sekilo kita lihat, jelas-jelas sekilo. Begitu mau diplastikin, pakai diraup lagi, ditambahin ke plastik kita. Itulah yang namanya bukan cuma dagang, tapi ada menyebut keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari atas kita bisa belajar. Yang pertama, ayo jangan berdagang sambil culas. Ayo jangan curang kalau lagi dagang. Buat apa kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami meminta pertolongan. Kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalau kita masih tidak jujur kepada klien kita, kita tidak jujur kepada customer kita, kita tidak jujur kepada pelanggan kita, maka nilai kejujuran itu menjadi harga mati dari keberlangsungan hidup kita. Rasul sudah ingatkan, alaikum bisidqi, kau harus jadi orang jujur. Pedagang yang jujur, tajirus saduqul amin, itu tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo mengingatkan diri khatib pribadi dan kepada kita semua, ayo sama-sama kita jujur dimanapun kita berada, termasuk di pasar kita. Tapi jujur kita jangan sampai menjerumuskan kita kepada kebodohan kita. Jujur kita jangan sampai menjerumuskan kita kepada situasi yang menyulitkan kita. Itu artinya Rasul mengajarkan jujur terbagi menjadi 2. Jujur yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya cerdas berdagang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cerdasnya? Kalau Allah bilang haram, jangan pernah didekati. Kalau Allah bilang halal, dekati, ambil. Kalau Rasul bilang yang syubhat itu, sesuatu yang remeng-remeng, yang halal kagak, haram kagak, jangan dideketin, buang jauh-jauh. Itulah kita amanah, cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum adzan berkumandang, kita cerdas, tutup konter kita.
tutup pasar kita. Kenapa? Yatanazzal fihi sab'ina malaikah. 70 malaikat itu berdiri di depan Masjid Jabal Rahmah, mencatat siapa yang datang sebelum khatib untuk kemudian berdiri di mimbarnya. Setelah khatib berdiri di mimbarnya, fahum yastami'unal qaula. Mereka tidak lagi mencatat nama kita untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdus Samad Al-Falenbani di dalam kitabnya Hidayatus Salihin juga menegaskan, luar biasa seorang mukmin jika tahu apa yang ada di hari Jumatnya. Pastinya sejak fajar dia sudah bersiap-siap menyongsong rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak akan mungkin kita mati meskipun kita kesusahan karena pandemi kalau rezeki kita belum sempurna yang Allah telah janjikan kepada kita. Tidak akan pernah mati kita meskipun pandemi kalau masih ada manfaat dalam kehidupan kita, baik manfaat untuk istri kita, manfaat untuk anak kita, manfaat untuk tetangga kita, manfaat orang-orang yang kerja sama kita, manfaat klien, customer dan pelanggan-pelanggan kita, maka mustahil kita mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum manfaat itu sempurna. Maka yang kedua, jujur kepada manusia. Bagaimana itu? Amanah. Amanah berasal dari amanah yu'minu iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dititipin counter nggak boleh diapa-apain, cuma boleh diliatin. Begitu ada air aqua gelas, aus kita minum pun tidak boleh. Kenapa? Dititipin. Ada kacang nganggur, ada risol di samping singkong goreng, siang-siang bolong, mayan ini kita dititipin, kita cobain juga tidak boleh. Kenapa? Amanah hanya boleh dilihat saja, tidak boleh dieksploitasi. Maka ketika amanah sudah di hadapan kita, itu artinya Allah akan uji kita sejauh mana kita akan jujur kepada sesama manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kita tidak lupa kesuksesan Abdurrahman ibn Auf juga didukung oleh kesuksesan daripada Sa'ad bin Rabi. Ayo Rasul ingatkan kita, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Mereka yang belum berterima kasih kepada manusia, sungguh dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya kita bersyukur kepada Allah, yaitu kita mampu berterima kasih kepada manusia di hadapan kita. Tidak akan pernah kita sampai saat ini bertahan meskipun corona udah ulang tahun, meskipun kita dagang masa pandemi. Tentunya banyak tangan yang kemudian membantu kita. Seperti itulah Allah membalas kejujuran kita. Allah kirimkan makhluk-makhluknya, Allah gerakkan hati dan tangannya untuk sama-sama menuju kesuksesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pandang sebelah mata siapapun yang di bawah kita. Suatu saat nanti la tahtakir mandunaka walikulli syai'in maziyah. Boleh jadi yang kita cibir, yang kita pandang sebelah mata 2, 3, 5 tahun ke depan, dia akan lebih baik kehidupannya dari kita sekarang. Maka jangan pernah kita lupa mengucapkan terima kasih dengan siapapun di antara kita. Ini yang diwanti-wanti Rasul, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Mereka yang belum mampu berterima kasih kepada manusia, sungguh belum mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ayo kita jemput keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sedang tidak normal. Memang keadaan kita tidak seperti biasa. Masing-masing kita membutuhkan, apalagi ada yang harus di PHK,
ada yang mungkin macet perdagangannya, tapi Rasulullah mengajarkan kepada sahabat yang tadi untungnya sedikit dengan Yahudi untuk apa? Memberikan sedekah. Ketika kita sedekah, kita sedang menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mancing di hadapan Allah, Allah buka bukan hanya pancingan, tapi jaring-jaring rezekinya minas sama'i wal ardh, baik dari langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat terus badan kita, jauh dari Covid dan Corona, apapun varian, mau dari India, namun sesungguhnya keyakinan kita mudah-mudahan Allah jaga kapan dan dimanapun kita berada, termasuk di pasar kita, di CBD Pamilik Ciledug ini. Mudah-mudahan aman dan tentram dan kita masih ada manfaat. Andai tidak ada manfaat, mudah-mudahan kita wafat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din wansuril mujahidina wa ikhwanana fi Palestin wansuril mujahidina wa ikhwanana fi anha'il alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura asatidatina wa umura masjidina hada ya Allah, Masjid Jabal Rahmah wa suqina hada ya Allah, CBD Pamilik Ciledug madamatis samawati wal ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.